Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelas 10H SMAN 71 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Macam-macam teks biografi. Yang pertama, ada autobiografi, merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, ada biografi, merupakan salah satu jenis cerita ulang atau ya teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Lalu ada struktur tulisan biografi. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Lalu ada peristiwa penting, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Lalu ada reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Lalu selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama ada kalimat simpleks, adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama. Yang kedua ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks kalimat yang hanya memiliki satu verba utama. Lalu ada kata pengacuan atau referensi, hubungan suatu bahasa dengan benda yang diacu oleh satuan bahasa itu. Contoh, ini, itu, tersebut. Lalu ada konjungsi atau kata hubung, partikel yang menggabungkan kalimat-kalimat, frasa, atau kata-kata. Ciri kebahasaan atau yang keempat ada pronomina atau kata ganti, adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan nomina atau kata benda atau frasa nomina. Lalu ada verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contoh membuat, menulis, mengakuisisi. Verba mental, verba yang berkaitan dengan perasaan. Lalu ada verba relasional, kata kerja yang melibatkan kerjasama equalto. Verba tingkah laku, behavioral, atau verba yang berhubungan dengan sikap. Lalu ada contoh tokoh. Di sini saya mengambil B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah contoh tokoh biografi Indonesia sejak kecil. Ia mencintai ilmu pengetahuan dan bercita-cita membuat pesawat untuk bangsanya. Perjuangannya membuktikan bahwa mimpi besar dapat terwujud bila disertai kerja keras, iman, dan cinta pada negeri. Kesimpulannya, teks biografi adalah tulisan yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, memuat latar belakang, perjalanan hidup, perjuangan, serta pencapaiannya. Tujuannya untuk memberikan informasi sekaligus teladan yang bisa dipetik oleh pembaca. Dengan membaca teks biografi, kita dapat memahami pengalaman hidup tokoh dan mengambil nilai-nilai positif dari perjalanan hidupnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari SMAN 71 Jakarta. Di sini saya akan memvideokan vlog mencari buku tentang biografi pahlawan. Gusti Inu Karpati atau biasa dikenal dengan sebutan Pangeran Antasari yang berasal dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Teks biografi Pangeran Antasari.
Pangeran Antasari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai pemimpin perjuangan rakyat Banjar dalam melawan penjajahan Belanda. Keberanian dan semangat juangnya membuat namanya dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Ia merupakan keturunan keluarga kerajaan Banjar. Ayahnya bernama Pangeran Mas'ud dan ibunya bernama Gusti Hodijah. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Pangeran Antasari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Ia sering bergaul dengan masyarakat dan memahami kehidupan serta kesulitan yang mereka hadapi. Sejak muda, Pangeran Antasari menunjukkan sifat kepemimpinan yang kuat. Ia dikenal berani, tegas, serta memiliki rasa keadilan yang tinggi. Pada masa itu, keadaan di wilayah Kesultanan Banjar mulai tidak stabil karena campur tangan Belanda. Dalam urusan pemerintah kerajaan Belanda berusaha menguasai wilayah Banjar karena kekayaan alamnya yang melimpah, serta hasil hutan dan tambang. Campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan membuat rakyat Banjar merasa tertindas. Belanda juga berusaha mengatur siapa yang berhak menjadi sultan di Kesultanan Banjar. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak kerajaan dan Belanda. Banyak tokoh kerajaan dan rakyat yang tidak setuju dengan tindakan Belanda tersebut. Situasi tersebut akhirnya memicu terjadinya perlawanan besar terhadap Belanda yang dikenal dengan nama Perang Banjar. Pada tahun 1859, dalam perlawanan ini, Pangeran Antasari tampil sebagai pemimpin utama yang memimpin rakyat Banjar untuk melawan penjajah. Ia berhasil menggerakkan berbagai kelompok masyarakat untuk bersatu menghadapi Belanda. Dalam perjuangannya, Pangeran Antasari memimpin berbagai serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Perjuangan ini dilakukan dengan penuh keberanian. Meskipun pasukan Belanda memiliki persenjataan yang lebih lengkap, semangat juang rakyat Banjar semakin kuat karena kepemimpinan Pangeran Antasari yang mampu membangkitkan rasa persatuan dan keberanian. Pangeran Antasari juga dikenal dengan semboyan perjuangannya yang sangat terkenal, yaitu haram menyerah wajah sampai kaputing. Semboyan ini berarti pantang menyerah dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Semboyan tersebut menjadi semangat bagi rakyat Banjar untuk terus melawan penjajah. Pada masa perjuangan tersebut, Pangeran Antasari bahkan diangkat sebagai pemimpin tertinggi perjuangan rakyat Banjar dan dianggap sebagai sultan oleh para pengikutnya. Ia memimpin strategi perlawanan dari berbagai daerah di pedalaman Kalimantan Selatan. Perjuangan yang dipimpinnya membuat Belanda mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menguasai wilayah Banjar. Namun di tengah perjuangannya yang masih berlangsung, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia akhirnya wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Meskipun beliau telah meninggal dunia, perjuangan rakyat Banjar melawan Belanda tetap berlanjut beberapa tahun setelahnya. Atas jasa perjuangannya dalam melawan penjajah, pemerintah Indonesia menetapkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968. Namanya kini diabadikan sebagai nama berbagai tempat penting di Kalimantan Selatan seperti Bandara Internasional Syamsuddin Nur yang menjadi salah satu bandara utama di wilayah tersebut. Pangeran Antasari dikenal sebagai tokoh yang memiliki keberanian, semangat juang tinggi, serta kepedulian terhadap rakyatnya. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebelum ia wafat, ia memiliki banyak pencapaian. Yang pertama seperti pemimpin lintas suku. Meskipun Sultan Banjar, ia juga diakui sebagai pemimpin oleh suku-suku lain seperti Ngaju, Manyan, Siang, Sihong, Kutai. Lalu yang kedua, menenggelamkan kapal Belanda. Pada 26 Desember 1856, ia memimpin pasukan untuk meledakkan dan menenggelamkan kapal onrus milik Belanda yang menewaskan banyak perwira penjajah. Rangkanya sempat terkubur selama 91 tahun di hulu Sungai Barito sebelum dipindahkan dan dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin pada 11 November 1958. Dan juga wajah di uang rupiah, wajahnya pernah diabadikan dalam uang kertas 2000 pada emisi lama. Sekian video presentasi dari teks biografi Pangeran Antasari.
Semoga hal ini dapat menginspirasi dan memotivasi generasi yang akan mendatang.